Orang pergi umroh 30 juta, nggak balik duitnya karena nggak main reksadana. Coba dia main reksadana, anggaran 30 juta nih Pak Haji buat pergi umroh, kuranginlah dikit fasilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Sahabat sekalian, beberapa hari yang lalu kita menyaksikan sebuah video, barangkali video lama, tetapi sedang viral disampaikan oleh sebuah channel YouTube, di mana Yusuf Mansur berbicara di depan para wali santri pesantrennya tentang bagaimana sebuah mekanisme baru dalam pembayaran biaya pendidikan di pesantren. Di dalam video tersebut, Yusuf Mansur menyatakan bahwa wali santri diharapkan bisa membayar sekaligus lunas selama mengikuti pendidikan di pesantren Darul Quran. Dan yang menarik juga, ternyata pembayaran itu kalau wali santri mengalami kesulitan akan dibantu dengan jalan meminjam pada sebuah bank syariah. Pengen nggak dalam 2 tahun nih pesantren langsung bus jadi selesai? Pengen ya Pak? Insya Allah. Kalau pengen, saya udah bilang sama kepala-kepala sekolah, bilang tuh wali-wali murid, mulai besok kita tidak menerima bayaran bulanan. Pak Luki dan teman-teman wali santri, mulai bayaran yang bulan besok, saya nggak mau dibayarnya bulanan. Darul Quran tidak mau dibayar bulanan. Jadi Pak Luki mulai bulan Oktober bayarnya adalah sampai anak lulus. Nah, ketika tidak punya duit, kita kawinkan. Sama siapa? Sama perbankan syariah. Jadi urusannya tolong jangan jadi urusan kami lagi, tapi jadi urusan Bapak sama perbankan syariah. Memang ini sesuatu hal yang baru dalam sebuah manajemen pesantren, sesuatu yang menurut saya memang tentu mengundang pro dan kontra. Yang jelas beberapa komen di dalam konten tersebut memang mengundang perhatian kita. Kalau kita mengikuti sejarah perjalanan pesantren, memang ada sesuatu yang unik sebenarnya dalam sebuah kehidupan pesantren. Ada pesantren yang barangkali secara tradisional, santrinya membayar murah, bahkan dia bisa mungkin memasak sendiri, karena diharapkan seluruh santri bisa mengikuti belajar di pesantren dan diharapkan biayanya terjangkau. Ada juga berangkat pesantren modern yang kemudian seluruh kebutuhan santrinya sudah dicukupi, dalam arti dikelola oleh pesantren, makan, minum, dan juga tempat tidurnya, sehingga memang memerlukan biaya yang cukup mahal. Apa yang disampaikan Yusuf Mansur dengan idenya tadi sebenarnya menunjukkan bahwa memang sebuah terobosan, tetapi terobosannya ternyata mengundang sebuah kecurigaan. Apalagi kemudian ditambahkan sebuah dana yang digunakan untuk saham reksadana. Orang pergi umroh 30 juta, nggak balik duitnya karena nggak main reksadana. Coba dia main reksadana, anggaran 30 juta nih Pak Haji buat pergi umroh, kuranginlah dikit fasilitasnya supaya umrohnya tidak 30. Duit ada nih 30, tapi umrohnya kira-kira yang 27. Supaya apa? 3 jutanya mainkan di saham reksadana. Dan ibu bapak nggak perlu ngerti caranya, yang penting ada perwakilan. Nah, sayalah perwakilannya. Manajemen investasinya namanya PAM. Sepintas memang adanya pembayarannya sekali tadi sungguh suatu hal yang praktis bagi administrasi di pesantren. Bagi yang tidak mampu, memang kemudian yang harus meminjam atau melunasi pembayaran tadi lewat pinjaman di bank syariah tadi. Memang kemudian cukup menimbulkan banyak persoalan. Bagaimana kalau misalnya wali santri tidak memiliki agunan atau tidak memiliki persyaratan yang cukup untuk mendapat pinjaman? Tentu menjadi sebuah persoalan. Kemudian juga ada persoalan-persoalan lain, di mana misalnya kemudian santri tidak kerasan di pesantren. Seperti kita tahu bahwa kadang-kadang anak-anak itu masih memiliki semangat di awal, tapi dalam perjalanan kemudian terpaksa dia harus keluar dari pesantren. Bisa juga mungkin karena meninggal dan sebagainya. Dan itulah yang kemudian diberi atau disoroti banyak netizen dalam beberapa komentar berikut ini.
Wasis Yuswoyo memberikan komennya, sadis, ada orang seperti ini, mulutmu harimaumu, berkedok agama untuk mencari keuntungan sendiri. Katanya santri pesantrennya gratis, pendidikan modal apa? Belum apa-apa, orang tua wali santri ditodong membayar lunas, biaya pendidikan sampai lulus. Rusak tatanan pendidikan kalau modelnya seperti ini. Dari baut 11, bayar lunas duluan, gimana kalau santrinya wafat duluan? Atau santrinya berhenti atau pindah ke pesantren lain? Dari Anissa Rahmadani, ya Allah, masih pada maukah? Berat banget syaratnya. Masih ada dalil Quran yang lain yang lebih bagus dan baik. Sahabat sekalian, beberapa komen dari netizen tadi memang suatu hal yang wajar. Sebab memang seperti kalau ada santri yang mungkin tidak kerasan atau meninggal, tadi kan suatu hal yang bisa jadi mau terjadi. Dan memang itu menjadi persoalan yang memang harus diperhatikan ketika sistem ini diberlakukan dalam sebuah model pembayaran pesantren. Tetapi pada sisi lain memang model pembayaran sekaligus di muka tadi adalah seperti menghilangkan sebuah komunikasi yang humanis antara santri dengan para ustadz atau bahkan juga pimpinan pesantren. Sebab biasanya justru memang dalam komunikasi itulah sebuah nilai-nilai terbangun dan tata nilai sebuah pesantren bisa ditransfer dalam atau kepada para santri. Ada misalnya ketika orang tua dalam kesulitan, kemudian dia berkonsultasi dengan ustadz atau bahkan dengan pimpinan pesantren atau kiainya, maka kan ada sebuah komunikasi dan juga ada perhatian. Tapi dengan sekaligus tadi, pulang-pulang seperti tadi memang menjadi berkurang atau bahkan hilang. Biasanya juga di beberapa pesantren modern di Jawa itu masih berlakukan kalau biaya pendidikan itu adalah per bulan. Dengan demikian memang dari keluarga wali santri bisa lebih terjangkau untuk banyak kalangan. Lalu juga bagaimana tentang yang program yang gratis untuk para santri, inilah sesuatu yang memang harus diberikan laporan secara terbuka ketika sebuah pesantren menggalang donasi dari masyarakat luas atau dari para jamaah kiainya untuk memberikan beasiswa bagi para santrinya. Idealnya memang itu seorang pemberi donasi itu mengetahui siapa santri yang dia beri beasiswa. Dengan demikian ada hubungan emosional antara orang yang memberikan donasinya atau beasiswa untuk santri dan santri yang menerimanya. Bahkan akan lebih ideal lagi, orang akan lebih senang kalau dia merasa memiliki anak angkat di pesantren dan dia tahu siapa santri yang menjadi anak angkatnya tadi. Kalau sebuah penggalangan dana tidak disampaikan terbuka, memang mengundang kecurigaan banyak pihak. Dan belum lagi ketika mungkin penggunaannya bisa jadi digunakan untuk kepentingan lain. Mestinya biaya untuk biaya pendidikan santri, tetapi digunakan untuk biaya pembangunan atau biaya-biaya lain yang terkait dengan pengelolaan pesantren. Sahabat sekalian, ternyata netizen juga mengikuti ataupun update dari informasi yang berkaitan dengan Yusuf Mansur. Terbukti ada yang berkomentar sebagai berikut. Dari Muhammad Kuswari, di acara pada Yusuf Mansur katanya gratis, tapi kenyataannya disuruh bayar sampai lulus, gak boleh bayar per bulan. Hati-hati dengan titik-titik. Bahkan ada juga yang kemudian memang mengundang kecurigaan, seperti yang disampaikan oleh Artatik Khalil. Mungkin uangnya buat bayar hutang yang 23 miliar itu, nyapu di dalil Quran, ngumpulin daun-daun, bullshit. Dan lalu ini yang lain, dari Hermando, Ucup ngajak invest reksadana 3 juta, nanti lama-lama udah nyampe 30 juta hasilnya. Kalau gak ngerti biar dia yang mengelola, uang diserahkan ke dia sebagai perwakilan. Masih adakah yang mau menyerahkan uang ke Ucup? Sahabat sekalian, beberapa komen dari para netizen tadi mudah-mudahan menjadi perhatian bagi Yusuf Mansur, tetapi juga bagi para pengelola pesantren yang ada di Indonesia untuk mempertimbangkan kembali apabila akan menerapkan pola seperti apa yang disampaikan Yusuf Mansur dalam video di awal tadi. Sahabat sekalian, memang di dalam keluarga Yusuf Mansur kita tahu ada calon presiden dalam tanda petik dan juga presiden.
Yusuf Mansur sudah mengklaim sebagai calon presiden tahun 2024. Saran saya sama teman-teman nih, kameramen, pulang langsung kerja keras, edit, kemudian potong-potong setiap segmen 3 menit, 5 menit yang enteng-enteng, and then kemudian upload, dan seluruh wali-wali santri, wali-wali murid gerak, share ke dunia. Biar tahu Pak, ada satu presiden sekarang di dunia yang hafiz Quran, Chechnya. Nanti akan ada 2, sama yang di Indonesia insya Allah. Jangan lupa coblos Yusuf Mansur. Sementara satunya putrinya adalah presiden milenial anti bokeh. Ada komunitas baru yang emang gue bangun, yang emang insya Allah gue komandoin, namanya Milenial Anti Bokeh. Dan kalian cukup pakai 100.000 doang nih. Tapi 100.000 ini baik nih, ini bisa jadi sesuatu. Kenapa? Karena nanti lo bakal diajarin sama gue, bakal diajarin sama coaching-coaching yang lain juga. Nanti dari 100.000 ini bisa jadi usaha, dan insya Allah lo bisa kuliah, bisa ngulahin adik-adik lo, bisa nyukupin biaya keluarga lo, dan bisa pergiin umroh haji orang tua lo. Dan kita tidak tahu bagaimana 2 tokoh tadi dalam keluarga berdiskusi, berbagi strategi dan juga peran untuk melakukan sebuah terobosan dalam sebuah kegiatan, termasuk dalam pengelolaan pesantren dan juga dalam sebuah bisnis. Yang kita tahu ternyata ada juga yang kemudian para partner bisnisnya Wirda yang sampai ke rumah untuk menuntut pengembalian dari investasinya. Oke teman-teman, kita mungkin ini kediaman Wirda Mansur ya. Wirda Mansurnya nggak ada Pak ya? Kemana Pak? Ke Bandung? Pak, polisi yang kemarin apa namanya tuh? Yang malam itu siapa namanya Pak? Oh, nggak tahu nggak datang lagi ya. Namanya siapa Pak? Nggak tahu saya. Kalau tahu saya tuh langsung bawa Ustaz tadi, bawa Ustaz. Apa? Nggak ada namanya preman sih. Preman? Iya preman aja nggak tahu saya namanya. Oh, polisi preman gitu. Iya. Ya hari ini mah paling kita nanti ke Pak Haji Ajun aja dulu teman-teman. Kita nanti konfirmasi lah, minta bantuan untuk keberadaan saya. Ini rumah Yusuf Wirda Mansur ya. Ya wah lah. Ini gedung ya. Ini gedung yang kemarin saya diintimidasi. Salah satu saksinya itu ya bapak ini nih. Pak, bapaknya namanya siapa Pak? Bapak namanya siapa Pak? Saya Dan Basri. Bapak Basri. Pak Basri. Ya waktu Hasan Basri. Yang waktu malam itu saya ada ya Pak? Iya. Ya, saksi kan. Oke Pak, makasih Pak ya. Pak minta izin dulu. Sebentar ini. Ini. Ya, ini ruangan yang waktu malam itu. Tentu menjadi menarik untuk dicermati lebih lanjut bagaimana sekarang ternyata seorang bapak dan anaknya dicari banyak partner bisnisnya sampai datang ke rumah. Bahkan mungkin ke depan akan banyak lagi yang datang ke rumah. Kita berharap mudah-mudahan semua bisa terselesaikan dengan baik dan menjadi suatu pelajaran bagi kita semuanya atas apa yang telah dilakukan oleh seorang Yusuf Mansur dalam bisnis dan juga dalam pengelolaan sebuah pesantren. Sahabat sekalian, demikian apa yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan SKS 21 semakin berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat dan baik untuk sahabat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.